yang pertama, Bib, kita udah sholat, kita udah ngaji. Sholat kita udah berusaha baik, tapi kehidupan saya kok nggak membaik. Ada yang salah sama sholat kita. Ayo, lu mau kemana? Ayo. Es teh manis sudah dibikin, sekarang lu pada mau kemana? Sok sibuk lu panitia. Kapan lagi gue bisa ngomel-ngomel? Coba kalau saya nggak pakai di panggung begini, saya ngomel-ngomel, gua dikerubutin saya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ngelihat jam doang apa sih? Ngecek jam saya. Perempuan mah begitu Pak. Lalu kita bilangin hatinya jangan ini, nggak apa-apa. Itu ada perempuan yang begitu. Makanya kita tuh, emang lu doang yang bisa ngomongin orang? Aku juga. Bu, Ibu, I love you. Nah, Bapak ngapa Pak? Kok lu yang senang sih Pak? Bapak, maksudnya saya ngewakilin Bapak gitu? Bapak mah nggak pernah ngomong gitu mas, istri nggak pernah. Bu, cari lagi laki yang lain. Bu, sayang sama Bapak. Ini bulan Rajab, bulan baik. Cari kebaikan buat Bapak. Ya, Bu, mau dikasih contoh. Nih istri yang begini nih Pak, gue demen nih. Minta dicontohin. Awas lu nggak jalani. Bu, amalan paling berat pahalanya di sisi Allah ada, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, berat pahalanya di sisi Allah. Mau apa enggak? Senyum. Tuh, berat kan lu senyum aja berat. Katanya tadi minta dicontohin. Mau tidur nih? Bilang sama suami, saya bobo ya. Besok pagi kopi keluar. Ya. Kopinya masih panas nih. Makan siang. Ayah. Waktunya makan siang. Sore insya Allah ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Ibu gak pernah senyum, tiba-tiba senyum-senyum. Bu, saya sadar, jujur Pak, kita selama ini laki-laki suka egois. Bukan ya, gampang emang kalau mancing perempuan mah. Tenang Bu, saya wakilin ya. Kita ini laki-laki egois Pak. Laki-laki kadang suka nggak ngemikirin apa yang istri mau dari kita. Tuh, kurang peka kita Pak. Pak, Bapak, Rifki cuma mau ngasih tahu, boleh? Selama ini pikiran kita tuh salah Pak. Ternyata masak itu bukan kewajiban istri Pak. Kita salah. Nyuci bukan kewajiban istri. Nyapu, ngepel bukan kewajiban istri Bapak. Selama ini kita salah. Ternyata istri kita itu bukan babu. Paham? Paham Pak? Kewajiban seorang istri itu cuma dua Pak. Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Kalau ibu disuruh nyuci ngepel, jalan. Bapak tenang dulu, jangan emosi dulu. Sabar. Yang ceramah laki Pak. Masa semua jatuhin harga. Sabar dulu. Perempuan itu paling senang disanjung Pak. Bantu. Ibu, loh, paling gampang perempuan kalau udah kesel-kesel gituin, wah goyang Pak.
Kakek bapak sering-sering romantis gombal sama istri. Sering pak. Nanti romantis loh pak. Saya kasih contoh pak. Ini riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Satu waktu Nabi Muhammad pulang habis ngajar, minta air sama Siti Aisyah. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku air. Diambilin satu gelas, diambilin. Begitu disampaikan kepada Nabi, Rasulullah bilang, ya Aisyah, minum, minum. Ya Rasulullah, saya nggak berani. Engkau adalah imam. Kalau saya minum, takut saya jadi kurang ajar. Atau itu saya jadi istri yang nggak beradab. Engkau dulu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Karena ini perintah. Engkau minum lebih dulu. Diambil sama Siti Aisyah. Itu nggak nyangka deh selama ini. Ternyata lu pada suudon sama gua ya. Sabar dulu, ini kisah. Alasan. Rasulullah nyuruh memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk minum lebih dulu. Diambil sama Siti Aisyah, diminum satu teguk. Dia nggak teguk tabuk. Diam, diam nggak kelar-kelar ini. Saya jujur, saya nggak pernah emosi loh kalau ceramah di Tegal. Kali loh saya ceramah emosi. Terus nih, minum nggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Siti Aisyah minum satu teguk, lalu dibilang sama Nabi, lanjut lagi, diminum 2 teguk, lagi minum sampai 3 teguk, habis itu dikasih sama Nabi. Dikisuk, kasih ke Nabi, Nabi putar. Gelasnya dilihat kanan kiri, putar depan belakang, dicari, ada yang dicari sama Nabi. Siti Aisyah khawatir kalau ini gelas di dalamnya takut ada kotoran. Kalau ada kotoran atau ada yang bekas membuat hati Nabi nggak baik, nah Siti Aisyah nggak berani. Ini bakal jadi dosa besar. Siti Aisyah punya saran, ya Rasulullah, mau diganti gelasnya. Kenapa? Mungkin engkau ngelihat ada kotoran. Tidak ya Aisyah. Lalu apa yang membuatmu enggan untuk meminumnya? Ya Aisyah, aku dari tadi aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum di mana engkau meletakkan bibirmu. Lu jangan sujud dulu siapa yang mau minum. Itu ceritanya. Romantis nggak Pak? Istri kita gitu. Kita minum dikit aja Pak. Ih Bapak jorok, ganti kan? Ini hari baik, bulan baik, kasih satu kebaik. Ini bulan-bulannya Allah. Saat kita meminta, Allah pasti akan berikan. Saat kita memohon, pasti Allah kabulkan. Saat kita bertobat, pasti Allah ampuni. Tinggal dipilih. Kalau Rajab ini kita pakai untuk ibadah, Sya'ban, Ramadan, insya Allah kita selamat jauh dari kata kemaksiatan. Kalau Rajab kita nggak baik, Sya'ban pasti nggak baik, Ramadan pasti nggak akan baik. Tinggal cari tahu maunya seperti apa. Kalau kata orang Tegal di dalam bahasanya, life is choice. Haheha, ngerti kagak? Sama saya juga. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Apa yang kita mau tergantung dari kitanya. Allah tinggal kasih jalan buat kita. Kalau Bapak mau jadi orang baik, ayo Bapak tunjukin. Saya orang yang ibadah. Saya ajak anak istri saya untuk ibadah kepada Allah. Ini bulan-bulan baik. Sayang kalau kita jauh dari Allah, lupa kepada Allah. Jangan pernah lupa membaca istighfar. Selesai salam dalam sholat, langsung membaca Rabbi firli warhamni watub. Dibaca berapa kali? 70 kali. Dibaca 70 kali. Selesai itu baca doanya. Doanya apa? Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ini doanya Nabi. Kapan Nabi berdoa? Nabi kalau udah mau datang bulan Rajab, Nabi kayak orang ada yang ditunggu. Mundar mandir, mundar mandir. Begitu azan maghrib, selesai azan, Nabi langsung angkat tangan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa? Karena ada keistimewaan di bulan Rajab yang akan membuat Sya'ban dan Ramadan
akan menjadi lulus sebagai hamba yang dikembalikan suci di hadapan Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita dalam keadaan fitrah. Dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Taubat kita akan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan diringankan langkah kaki kita untuk berjalan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, tadi kelihatan ada kalender ini dari official Habib Rifki Al-Idrus. Ini kalender yang kami jual ini untuk pertama pembangunan pondok pesantren tahap 2 di daerah Cilimus, Kuningan. 2 hektar tanahnya, 2 hektar. Kita akan membangun kurang lebih 2000 meter untuk pondok tahfidz. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penjualan kalender ini kita akan membagi kepada anak-anak yatim yang ada di pondok-pondok Kabupaten Kuningan. Hasilnya kita akan bagi-bagi untuk saat nanti di bulan Ramadan. Maka apa yang ibu bapak beli dari kalender ini, semua hasilnya kita berikan untuk mereka. Mudah-mudahan apa yang ibu bapak berikan menjadi amaliyah yang baik di dalam hidup, dan insya Allah akan menjadi penyeret kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal